Hai semua. Oke, kali ini kita akan ngebahas apakah dengan jadi PNS bisa buat kalian kaya? Well, jadi pengalaman pribadi ya, ini disclaimer dulu, ini pengalaman pribadi aku. Mulai dari tahun 2021 kemarin di kota aku, Kabupaten Trenggalek, itu mengadakan seleksi CPNS. Kebetulan aku nakes, tenaga kesehatan, perawat ya teman-teman. Dan di situ banyak sekali terbuka lowongan untuk menjadi PNS, tenaga kesehatan khususnya di bidang aku. Dan alhamdulillahnya setelah melalui berbagai proses aku keterima nih menjadi PNS. TMT-nya per April 2022 kemarin. Jadi baru berapa ya, April, Mei, Juni, Juli, Agustus, September, Oktober, baru 6 bulan menjadi CPNS, calon pegawai negeri sipil, belum PNS nih. Jadi gini teman-teman, di video kali ini tuh aku akan ngebahas ternyata dari berbagai survei itu banyak banget usia-usia milenial, usia-usia bahkan iya benar milenial sih, kayak usia aku, di bawah usiaku itu banyak banget mereka yang mendaftar mengikuti tes CPNS. Berarti kan orientasinya mereka pengen menjadi PNS dong. Ternyata PNS pun masih menjadi pekerjaan idola buat mereka usia-usia segini ternyata. Kenapa sih? Apa yang mereka cari? Ternyata dari berbagai survei, alhamdulillahnya mindset kita sudah beda. Kalau dulu kan orientasinya mau jadi kaya biar jadi PNS gitu kan. Ternyata enggak. Alhamdulillahnya teman-teman sekarang, semoga aku juga termasuk di dalamnya, bahwa orientasi mereka untuk menjadi PNS itu adalah benar-benar untuk mengabdi kepada negara. Untuk mencoba membenahi regulasi yang sudah lama banyak salah kaprah. Pelayanan-pelayanan yang tidak diutamakan untuk kepentingan bersama, tapi banyak yang mengutamakan kepentingan pribadi. Nah tuh, jadi banyak sekarang anak-anak muda yang untuk menjadi PNS, mereka tujuannya ternyata bukan untuk kaya, tapi untuk benar-benar mengabdikan diri mereka kepada negara. Keren kan ya? Oke, nah gimana sih cara kita menjadi PNS? Regulasinya jadi seperti ini. Kalian nanti akan ada, nggak tahu ya tahun depan atau tahun-tahun selanjutnya akan ada PNS karena sekarang tuh ada pendaftaran baru seperti P3K. Jadi mereka menampung orang-orang yang sudah bekerja lama dan kategorinya masih kontrak ya. P3K itu kayaknya kontrak, entah kepanjangannya apa. P3K itu kontrak bagi orang-orang yang sudah lama bekerja di instansi A katakanlah, dan mereka bisa mengikuti pendaftaran P3K. Kalau PNS itu kan itu reguler untuk semua pendaftaran, dimulai dari benar-benar tes formal SKD, SKB, baru mereka bisa masuk di dalamnya seperti itu, tanpa adanya rekomendasi dari instansi sebelumnya. Instansi sebelumnya diabaikan kalau PNS, kalau P3K masih diperhitungkan seperti itu. Nah, jadi di sini aku akan cerita pengalaman aku sebagai CPNS ya, masih 6 bulan sebagai CPNS. Jadi kemarin keterima itu tidak mendapatkan, saya kan masih golongan 2C ya teman-teman, perawat terampil golongan 2C di PNS daerah Kabupaten Trenggalek. Nah, di sini 2C itu gaji utamanya, gaji pokoknya itu adalah 2.300.000 sekian kalau nggak salah. Untuk menjadi CPNS itu kita belum menerima gaji itu full teman-teman. Kita hanya menerimanya 80% atau 85% ya, aku lupa, nanti aku kasih deskripsi di sebelah sini nih. 80 atau 85%-nya dari gaji pokok. Nah, tunjangan juga dapat. Dan itu berlangsung selama 1 tahun teman-teman. Jadi bukan berarti kalian nanti setelah lolos nih tes SKD, SKB, lolos, kalian diterima jadi CPNS, itu langsung dapat gaji sesuai golongan kalian. Kalau S1 golongannya kan 3A, kalian langsung dapat gaji 2,5 atau sekian. No teman-teman, kalian masih dapat sekian persennya gitu, 80 atau 85% gitu. Nah, selanjutnya ada banyak sekali regulasi yang harus kita patuhi selama kita menjadi CPNS. Nantinya setelah PNS pun juga banyak aturannya kok teman-teman. Nanti akan ada, aku kasih deskripsi di sini. Jadi sebenarnya kalau
milenial sekarang, generasi milenial, generasi Gen Z itu mereka pengen banget jadi PNS, sebenarnya ada plus minusnya ya teman-teman. Jadi semua sebenarnya pekerjaan pun ada resikonya, ada plus minusnya. Tapi kayaknya untuk menjadi PNS tuh berat juga resikonya. Karena salah sedikit, posting sedikit. Contoh nih, misal 2024 kan akan ada pemilu kan. Nah, terus kita posting something tentang calon A. Itu juga sudah menyalahi aturan loh, karena kita CPNS ataupun PNS itu kita harus netral teman-teman. Jadi harus hati-hati, kita sebagai abdi negara itu harus hati-hati. Banyak sekali regulasi di sana, kalian nanti bisa cari, bisa googling gitu. Terus mungkin dari survei, katakanlah 1 sampai 10, 8 itu mereka untuk mengabdi gitu kan, berpikiran untuk mengabdi, mereka jadi PNS. Tapi ada juga yang berorientasi untuk menjadi PNS tuh mereka bisa jadi kaya. No teman-teman, nggak bisa. Kalau mau jadi kaya, jadi pengusaha aja gitu loh. Untuk menjadi PNS, naik gaji ya, PNS maksudnya naik gaji itu aja harus mengikuti penyetaraan, harus mengikuti aturannya, kenaikan pangkat segala macam. Itu ribet dan banyak sekali peraturan di sana, dan harus menyesuaikan kondisi di instansi masing-masing teman-teman. Kalau pengusaha kan enak, kita tinggal upgrade usaha kita tinggal posting sana posting sini, promosiin. Kalau banyak yang suka, otomatis usaha hari itu nambah ya kan, income nambah. Jadi mending kalian jadi pengusaha aja deh kalau orientasi kalian ternyata kaya. Kalau mau jadi kaya jangan jadi PNS, ya kan? Kalau memang tujuannya adalah untuk mengabdi negara, baru deh mulai kayak gitu. Jadi dan di video ini aku akan ngebahas step-step gimana, step-step apa aja yang harus kalian tempuh nantinya untuk bisa menjadi PNS. Yang pertama, semua persyaratan dokumen arsip itu harus lengkap. Contohnya, kalau aku kan tenaga kesehatan ya, mulai dari STR, surat tanda registrasi, automatically KTP, KK, ijazah segala macam harus lengkap. Ijazah teman-teman, ijazah itu sudah harus dari yang mulai dari SD, SMP, SMA, ijazah kuliah kamu sesuai yang kamu daftar terakhir apa. Kalau misalnya S1 ya ijazah S1. Kalau misalnya ijazahnya ada profesi nurse, untuk perawat, nurse, ya udah dicantumin. Jadi harus punya itu semua dan datanya update sesuai yang dibutuhkan di formasi itu teman-teman. Setelah data lengkap, teman-teman harus mengikuti sejumlah tes. Jadi harus prepare tes. Caranya gimana? Kalian harus paling nggak buka lagi referensi-referensi. Sekarang di YouTube banyak kok latihan-latihan soal seperti itu. Harus update ya teman-teman. Dan harus sabar, banyak-banyak berdoa, banyak-banyak sabar. Menurut aku sih, pengalamannya teman-teman aku ya, mereka ada yang 6 kali, 8 kali ikut CPNS, ikut tes, mereka nggak keterima. Ada yang cuma 1 kali kayak aku, 1 kali baru ikut tes, langsung keterima. Jadi semua itu bergantung pada usaha, dan yang paling penting adalah doa. Sabar, doa, dan usaha itu benar-benar menentukan keberuntungan kalian. Keberuntungan tuh nggak bisa langsung tek nih beruntung nih, nggak bisa didapetin semua orang keberuntungan itu. Harus ada usaha, niat, doa, dan juga sabar kayak gitu teman-teman. Jadi semoga tahun ini ataupun tahun depan kalau ada tes, mulai dari tes PNS, tes P3K, semoga kalian bisa melalui regulasi itu, dan jangan mindsetnya dirubah. Jangan untuk berpikiran menjadi kaya, untuk mendapatkan income yang banyak, jangan. Untuk benar-benar mengabdikan diri kita kepada negara. Kontribusi kita sebagai makhluk hidup di Indonesia ini apa sih? Salah satunya menjadi abdi negara, membantu masyarakat, melayani dengan sepenuh hati kita, semampu kita, seperti itu teman-teman. Jadi semoga banyak milenial yang menjadi PNS, menjadi abdi negara, yang mampu bisa merubah mindset orang-orang masyarakat umum tentang abdi negara yang buruk. Jadi semoga kita bisa berkontribusi banyak untuk negara ini. Terima kasih, sekian video ini, semoga bermanfaat buat kalian. Kita sambung di video-video selanjutnya. Terima kasih, bye.